Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah Anda memperhatikan ada sebagian orang yang hidupnya terasa begitu damai, tenang, dan seolah selalu mendapatkan petunjuk? Mereka mungkin tidak punya harta melimpah, tidak selalu bebas dari masalah, tapi ada cahaya ketenangan yang terpancar dari wajah dan tutur katanya. Hidup mereka seperti sebuah aliran sungai yang jernih, mengalir deras tapi tetap menenangkan. Kita sering bertanya-tanya, apa rahasia di balik ketenangan hati mereka? Mengapa seolah-olah Allah begitu dekat dengan mereka, membimbing setiap langkah, dan melapangkan setiap kesempitan? Mari kita renungkan sejenak. Orang-orang ini bukan malaikat yang tanpa dosa, mereka juga manusia biasa, dengan segala kekurangan dan tantangan hidup. Namun ada satu hal yang membedakan mereka, kualitas hati mereka. Hati yang telah dihiasi dengan sifat-sifat mulia yang menjadikan mereka hamba-hamba yang dicintai Allah SWT. Kedekatan dengan Allah itu bukan tentang seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak harta kita, atau seberapa sering kita muncul di media sosial. Tapi ini tentang seberapa tulus hati kita dalam beribadah, seberapa ikhlas kita menerima takdir, seberapa lapang dada kita memaafkan, dan seberapa rendah hati kita di hadapan sesama dan Sang Pencipta. Hidup di dunia ini penuh gejolak, kekhawatiran, kesedihan, kegagalan, semua adalah bagian dari perjalanan. Namun, bagi hamba yang dicintai Allah, badai itu tidak menggoyahkan imannya. Mereka punya jangkar yang kuat, keyakinan kepada Allah. Ketenangan hati adalah harta tak ternilai, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah hadiah dari Allah bagi mereka yang berusaha mendekatkan diri. Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyelami 5 sifat rahasia yang insya Allah jika kita terapkan dalam hidup akan mendekatkan kita pada cahaya tersebut. Sifat-sifat ini adalah ciri khas para hamba yang dicintai Allah. Sifat pertama, dan ini adalah fondasi dari segalanya, keikhlasan. Ikhlas itu berarti memurnikan niat kita hanya untuk Allah SWT. Tidak ada tujuan lain selain mencari ridhonya. Ketika kita bersedekah, kita tidak berharap pujian. Ketika kita beribadah, kita tidak ingin dianggap paling alim. Ketika kita membantu orang lain, kita tidak menanti balasan atau ucapan terima kasih dari mereka. Orang yang ikhlas seringkali menyembunyikan kebaikannya. Mereka beramal diam-diam karena takut jika kebaikannya diketahui orang lain, niatnya akan tercampur. Jika sewaktu-waktu terbersit keinginan untuk dipuji, ia segera istighfar dan meluruskan kembali niatnya. Ya Allah, aku hanya ingin ridhomu. Sifat ikhlas ini juga membuat hati tenang dalam menghadapi takdir. Ketika hal buruk terjadi, ia tidak mengeluh berlebihan. Ia percaya semua ini adalah ketetapan Allah yang pasti mengandung hikmah, meskipun saat ini belum terlihat. Seorang hamba yang ikhlas tidak akan kecewa jika kebaikannya dilupakan orang. Mengapa? Karena sejak awal, ia hanya berurusan dengan Allah, bukan dengan manusia. Balasan yang ia harapkan adalah dari Allah, bukan dari sanjungan fana. Keikhlasan akan membebaskan kita dari beban ekspektasi manusia. Sifat yang kedua adalah kerendahan hati atau tawaduh. Saudaraku, kesombongan adalah penyakit hati yang paling membinasakan. Ia membuat kita buta akan kekurangan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Sebaliknya, kerendahan hati adalah jalan tol menuju cinta Allah. Hamba yang dicintai Allah tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Meskipun ilmunya tinggi, hartanya banyak, atau amalnya melimpah, ia selalu menyadari bahwa semua itu adalah titipan dari Allah. Ia sadar, tanpa pertolongan Allah, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Orang yang rendah hati juga sangat mudah menerima nasihat dan teguran, bahkan dari orang yang lebih muda atau statusnya di bawahnya. Ia tidak merasa gengsi, justru bersyukur karena diingatkan. Ia melihat nasihat sebagai cermin yang membantu dia melihat kekurangannya. Ia tidak akan meremehkan siapapun. Ia tahu bisa jadi orang yang ia anggap rendah di dunia ini justru jauh lebih mulia di sisi Allah SWT. Kerendahan hati akan membuat kita senantiasa haus akan ilmu, terbuka terhadap kebenaran, dan terhindar dari sifat ujub atau bangga diri. Sifat yang ketiga yang sangat indah adalah kemampuan memaafkan dan hati yang melunak. Hidup ini pasti ada gesekan,
ada saatnya kita disakiti, dikhianati, atau dikecewakan. Menyimpan dendam itu ibarat meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Ia hanya akan merusak hati kita sendiri. Memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan luar biasa. Ini adalah jalan menuju ketenangan sejati. Hamba yang dicintai Allah adalah mereka yang hatinya lapang. Mereka mudah memaafkan kesalahan orang lain, bahkan kesalahan yang besar sekalipun. Mereka tahu Allah berfirman dalam Al-Quran, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nur 22. Prinsipnya jelas, jika kita ingin diampuni Allah, maka kita harus bersedia memaafkan sesama. Memaafkan bukan berarti kita melupakan atau menganggap benar perbuatan buruk tersebut. Tapi ini berarti kita melepaskan beban sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hati kita, demi menjaga kebersihan hati dan damai jiwa kita sendiri. Mereka menyerahkan sepenuhnya urusan balasan atau keadilan kepada Allah. Mereka yakin keadilan Allah adalah keadilan yang paling sempurna. Dengan memaafkan, hati kita akan menjadi ringan dan insya Allah pintu-pintu keberkahan akan terbuka. Sifat yang keempat adalah hati yang mudah tersentuh nasihat. Bagi hamba yang dicintai Allah, nasihat dan peringatan agama adalah nutrisi bagi jiwa. Hati mereka bergetar saat mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, atau renungan-renungan yang menyentuh keimanan. Mereka tidak merasa terganggu atau tersinggung jika ditegur. Justru sebaliknya, mereka merasa beruntung karena diingatkan. Mereka tidak melihat siapa yang menyampaikan nasihat itu, baik itu orang yang lebih muda, orang yang biasa-biasa saja, atau bahkan anak kecil sekalipun. Selama nasihat itu adalah kebenaran, mereka akan menerimanya dengan lapang dada. Mereka tidak punya gengsi, mereka tahu kebenaran itu datangnya dari Allah dan kita wajib menerimanya. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak membela diri, mereka akan merasa malu dan rasa malu itu memotivasi mereka untuk segera memperbaiki diri. Hati yang mudah tersentuh nasihat adalah tanda hati yang hidup, yang senantiasa ingin kembali kepada kebenaran dan kebaikan. Ini adalah cerminan dari hati yang tawaduh dan ikhlas. Dan sifat yang kelima adalah istiqomah menjaga amalan kecil. Kita seringkali terlalu fokus pada amal-amal besar yang kadang jarang kita lakukan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling rutin atau terus-menerus, meskipun sedikit. Hadis Bukhari dan Muslim. Hamba yang dicintai Allah memahami betul ini. Mereka tidak menunggu momen-momen besar untuk berbuat kebaikan. Justru mereka memiliki amalan-amalan kecil yang rutin mereka jaga. Mungkin zikir pagi petang, membaca 1 halaman Al-Quran setiap hari, sholat duha 2 rakaat, atau sedekah Rp1.000 setiap pagi. Amalan-amalan kecil yang konsisten ini, seperti tetesan air yang terus-menerus, akan mengikis kekerasan hati dan menghidupkan jiwa. Allah tidak melihat besarnya angka, tapi kelapangan hati dan konsistensi kita. Amalan kecil yang rutin, lama-kelamaan akan membentuk karakter kita, melatih kesabaran, dan menumbuhkan ketenangan. Dan jika suatu saat kita lalai atau jatuh, mereka tidak berputus asa. Mereka segera bangkit, bertaubat, dan memulai kembali amalan tersebut dengan semangat baru. Mereka sadar, menjaga istiqomah itu lebih berharga daripada beramal banyak tapi terputus-putus. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, inilah 5 sifat rahasia para hamba yang dicintai Allah. Semoga renungan ini bisa menjadi pemicu bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Kedekatan dengan Allah itu bukan dicari, tapi diraih dengan kualitas hati kita. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesungguhan kita dalam berusaha. Mari kita niatkan untuk menghiasi hati kita dengan keikhlasan, kerendahan hati, kelapangan dada dalam memaafkan, keterbukaan terhadap nasihat, dan istiqomah dalam menjaga amalan kecil. Insya Allah, jika kita bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan cahayanya dalam hidup kita, membimbing setiap langkah, dan menganugerahkan ketenangan yang hakiki. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.